Ini Ya. gurune. Yaitu membangun pemberdayaan diri. Dan ini sedang kita sosialisasikan. Yang Ada, kedua, kita ada isu membangun komunitas ilmu oh, problem solving. tapi apa jenenge? Infak. Ya, infaknya apa? Ya, Jadi terserah. kita ada isu untuk membangun masyarakat problem solver. Jadi masyarakat yang berguna bagi umat yang lain dan membangun komunitas yang mampu yang mensosialisasikan ilmu problem solving. Problem solving itu salah satu materi saya. Kalau saya ngisi di corporate adalah materi problem solving. Dan kali ini kita akan bawa konsep ini ke masyarakat sekaligus kita bersama membangun koperasi umat yang sedang kita gagas sudah dari awal tahun. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita share materi dulu. Mudah-mudahan hari ini kita dapat manfaat. Oke, sebentar. Baik. Hari ini kita bicara tentang manifestasi ya. Sebelumnya perkenalkan dulu untuk yang belum kenal dan sebagian teman-teman yang sudah kenal juga. Kita di Zokah, Yayasan Zokah, Yayasan Zohara Kasimasan, saat ini punya dua divisi. Tentu divisi utamanya adalah kita galang dana untuk membangun pemberdayaan duafa ya, salah satunya tunanetra yang binaan kami. Jadi kita punya dua divisi. Divisi pertama itu Nazi Zokah Academy, yaitu sebuah lembaga pelatihan komersial yang sedang difokuskan untuk corporate, juga masyarakat umum. Di sini kita memberikan sertifikat dari setiap kegiatan. Yang kedua, kita ada namanya Rumbes, Rumah Belajar Zokah. Di sini kita sedang, ini tadi yang kami ceritakan, kita sedang akan membangun, mensosialisasikan ilmu problem solving atau ilmu memecahkan atau mencari solusi dari setiap tantangan hidup. Nah, yuk kita bicara manifestasi. Manifestasi adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan apapun keinginan. Maka selalu dimulai dengan what do you want. Apa yang kita inginkan dari hidup ini. Kita mau jadi apa dan kita ingin lingkungan kita seperti apa. Fokusnya bukan tentang orang lain, fokusnya tentang diri kita. Jadi dalam membuat perubahan, manusia ada dua titik ekstrim. Ekstrim pertama bicara selalu fokus pada gimana caranya. Ya tapi gimana caranya? Fokus kedua, ini sebenarnya yang tepat. Gimana mikirnya? Nah, itu sebenarnya. Jadi ketika fokus pertama, fokus pada tindakan apa yang kita lakukan. Fokus kedua bicara tentang bagaimana berpikirnya untuk mencapai tujuan. Bila kita diminta atau bila kita hidup di zaman Rasul dan tahu-tahu kita hidup di awal-awal dakwah Rasul, di mana Rasul itu belum punya apapun, belum punya, ya tentu ada sedikit harta dari Khadijah ya ibunda kita, tapi kan tidak banyak seiring dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Bahkan Khadijah sendiri menggunakan kain yang ketika meninggalnya kan bukan kain yang mewah gitu kan, gitu. Itu menarik sebenarnya. Nah, yang menarik adalah selalu ada godaan berhenti untuk menjalankan tujuan kita. Dan ada satu hal yang membuat orang itu keep running atau keep going terhadap tantangan hidupnya. Tahu apa itu? Mungkin teman-teman bisa sharing. Apa yang membuat orang keep going, keep running ketika ingin mencapai tujuan gitu? Orang itu fight aja untuk kejar. Apa yang membuat dia terus melangkah? Sebagaimana Rasulullah ya, apa yang membuat Rasul terus melangkah? Ya betul, tentang belief, keyakinan. Maka frustasinya Rasul bukan tentang bagaimana dia diejek. Kalau kita ingat turunnya surat Wadduha, tapi takut beliau ditinggalkan Allah. Maka surat Wadduha adalah salah satu jawaban Allah bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan itu juga harusnya kita miliki Bapak Ibu gitu. Kalau kita merasa punya goals dan tujuan kita diridhoi Allah,
harusnya kita berada dalam kondisi penuh sumber daya. Dan disitulah tentang skill, keterampilan manifestasi, keterampilan mengkondisikan pikiran agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, beberapa orang mengatakan pada saya, lu kan nggak mungkin berpikir terus mendapatkan sesuatu. Jelas tidak mungkin, karena ujungnya ada tindakan. Tapi bertindak dengan berpikir dalam konteks tertentu, maka dia akan keep going, keep running, mencapai tujuannya. And that's manifestation skill. Dan itulah skill manifestasi. Skill mewujudkan satu selalu bermula dari berpikir. Kalau kita berpikir bahwa kita tidak mampu mencapainya, maka kita akan mudah membangun hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini insya Allah bisa dicapai, karena saya bersama Allah, maka kita dengan mudah menemukan berbagai macam sumber untuk bisa menemukan tantangan tersebut. Bapak Ibu coba review tentang hidup kita ya. Pikirkan satu kondisi di mana kita pernah gagal mencapai tujuan. Cek, apakah kita berpikirnya pada waktu itu penuh sumber daya, atau kita berpikir, nggak mungkin, susah. Dan sebagaimana halnya kita sekarang di COVID ya, kebetulan saya ngebina suka diundang teman-teman UKM. Dan saya cerita hal yang sama seperti ini. Kalau kita membangun pikiran kita dengan hal yang mungkin, maka hal-hal itu muncul. Background saya neurolinguistic programming ya, dan saya juga belajar neuroscience gitu. Saya belajar bagaimana otak mengkondisi pikiran kita. Jadi ketika kita berpikir tidak mungkin, percayalah kita seperti memanggil program hal yang tidak mungkin kita lakukan. Sehingga dengan mudah kita menemukan hal yang tidak mungkin kita lakukan di sekitar kita. Tuh kan begini, tuh kan begini, tuh kan begini gitu. Dan bila kita menganggap itu mungkin dilakukan, bisa dilakukan dan yakin, insya Allah di lingkungan kita selalu ketemu jalan. Gitu. Ketika kita mulai lembaga training di tahun 2010, saya mulai bersama seorang kawan. Kita nggak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, punya relasi nggak ada, kita punya ilmu tahu, tapi kita nggak tahu cara jualan, manajemen nggak tahu. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya kita sebagai dakwah Rasul jalan aja kita. Yang kita lakukan apa? Ini produk harus dijual, yuk jalan yuk gitu. Jadi kita ngubungin perusahaan lewat email dan sebagainya, kemudian kita visit tuh jalan di Jakarta ya, Jalan Sudirman Kuningan gitu. Visit satu persatu, bawa proposal dan sebagainya. Banyak orang ngomong salah dan sebagainya, tapi kita keep running, keep going karena kita yakin itu ada gitu. Dan menariknya adalah dalam perjalanannya suka ketemu relasikah, apakah yang ujungnya mendukung kita mencapai project demi project lah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa belum mencapai tujuan, pikirkan apakah kita mengkondisikan pikiran kita untuk memungkinkan itu tercapai, atau ada bagian dari cara berpikir kita yang justru mensabotase tindakan kita. Dan itulah diskusi kita hari ini, Bapak Ibu. Oke, kenalan dengan saya dulu. Saya Arya Fatih. Saya perusahaannya banyak. Saya trainer, coach juga, banyak ngisi di perusahaan. Dan kelihatannya ini adalah sederhana gitu. Pada dibalik menemukan klien-klien yang banyak ini ada perjuangan yang luar biasa mencapainya. Ada visit demi visit, ada presentasi demi presentasi, ada demikian banyak hal penolakan, ada dibikin banyak hal yang bagus, ada pula dibikin banyak hal yang amburadul di dalamnya gitu. Dan still kita keep running, keep going. Kenapa? Karena yakin di depan sana ada goals yang bisa kita capai. Jadi kita dari 2010 sampai sekarang mungkin ada berapa? 90 klien kali ya. Ini hanya sebagian dari yang kita berikan. Di balik itu sebenarnya banyak. Tapi kadang-kadang orang ngelihat ujungnya enak ya, gini nggak enak sebenarnya. kalau boleh jujur mending tiduran terus kita dapat sesuatu enggak. Sebenarnya apa yang kita dapat adalah hasil kerja keras kita. Dan pertanyaannya bukan tentang kerja keras sebenarnya. Apakah kita mengkondisikan pikiran untuk ke sana? Nah, itu pertanyaan. Kalau hari ini kemarin kita terpaksa menutup sementara kantor ketika COVID dan kita akan mulai lagi gitu. Awalnya ini kembali tentang manifestasi ya. Awalnya kita down waktu klien-klien kita
merasa nggak punya budget ya, kemudian kita nggak bisa lanjut, proyek-proyek kita terbengkalai gitu. Tapi dalam pikiran kita terlintas sebuah pikiran yang tidak mungkin kita lakukan. Dan faktanya begitu. Padahal COVID 2020, Maret 2020, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai mendekati Desember kita masih ada proyek. Masih terus keep running gitu. Kemudian berhenti. Maret kita ada proyek, kemudian dari situ kemudian Delta ya, virus Delta, dan ke blank. Yang menarik, yang pertama kali yang dirusak adalah pikiran. Begitu pikiran kita down, kita berhenti bertindak. Berpikir ini nggak mungkin lagi terjadi, dan kita berhenti ngirim email, kita berhenti menawarkan dan sebagainya, dan kita sibuk merenungi nasib. Menarik tuh saya gitu kan. Di mendekati 2022, kita dapat proyek satu dari sebuah perusahaan di Kendari yang kita tidak pernah nawarin apa-apa. Seperti Allah nunjukin kita. Dia seperti ujuk-ujuk dia terlihat website kita dan ngubungin kita, dan kita ada proyek. Pertanyaannya why? Ujuk-ujuk. Yang ketika waktu proyek lagi sepi. Saya pikir langsung ngomong ke teman saya, ini cara Allah untuk menyadarkan kita. Oh, ketika kita down, tentu ada out of nowhere. Dari Kendari kita ke sana aja belum pernah gitu ya. Jaringan internetnya susah, tapi kita melakukan pelatihan lewat Zoom gitu. Dan kita mulai berpikir, no, saya pikir ini ada kesalahan dalam berpikir. Karena Allah memperlihatkan pada kita bahwa ketika sepi-sepinya proyek gitu, tentu Allah mendatangkan sebuah informasi gitu. Nilainya nggak gede, tapi bagi kita ide di balik datangnya klien itu besar bagi kita nilai. Karena itu membuat kita melangkah lagi sampai hari ini lah kita 1-2 di antara kesulitan ada 1-2 proyek yang bisa kita dapatin. Jadi saya ingin cerita, kalau kita bicara manifestation skill, sebenarnya kita bicara skill mengkondisikan pikiran agar kita bertindak dengan cara yang lebih efektif. Oke, yuk kita diskusi sekarang. Titik A ke titik B. Jelas ada gap. Gap itu antara titik A titik B. Gap itu selalu dipenuhi dengan challenge, tantangan pada hidup. Pertanyaan menariknya adalah, apa yang kita putuskan pada tantangan ini? Keep going, keep running, atau stop? Karena kalau kita bicara manifestation skill, sebenarnya ada skill untuk mengkondisikan pikiran agar memastikan orang mencapai tujuannya. Nah, itu pertanyaan buat kita sebenarnya. Maka termasuk di Zokah mendukung perkembangnya ilmu coaching di umat Islam. Karena ilmu coaching itu sebenarnya ilmunya Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim mengajarkan umatnya untuk menemukan Allah, maka Nabi Ibrahim mengajarkannya, dia lihat bulan. Oh, bulan ternyata turun dia. Jadi bulan itu nggak bertahan di atas. Gitu. Begitu juga dengan matahari dan sebagainya. Jadi ingat, Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan ya. Nabi Ibrahim adalah orang yang terjaga dari musyrik ya, dari kemusyrikan. Tapi dia mengajarkan, mengcoach para kaumnya untuk menemukan Allah. Dengan sebuah standar bahwa Allah itu Sang Maha, jadi dia tetap ada di tempatnya dan tidak terpengaruh oleh apapun yang kita lakukan. Mau krisis, mau enggak, itu urusan manusia dan bukan urusan Allah. Dan begitu juga kita kalau berharap sama Allah. Allah is there. Allah selalu di sana. Dan ketika ada gap antara A dengan B, sebenarnya kekuatan utama untuk memastikan kita berada dalam track yang tepat adalah kekuatan pikiran. Dan pikiran, ketika bicara kekuatan pikiran, kita bicara tentang kekuatan memastikan Allah ada eksis di dalam cara berpikir kita. Kenapa kita butuh Allah? Karena beliau yang atas itu adalah sumber daya untuk memastikan kita berjalan. Yuk kita review. Kemarin saya sudah cerita ya. Saya cerita ulang lagi ya. Rasulullah ayat pertama suruh baca Iqra. Rasul bilang, nggak bisa. Saya nggak bisa baca kok. Gitu. Malaikat suruh baca lagi. Sama, tetap nggak bisa. Pertemuan kedua, Malaikat Jibril kembali maksa Rasul baca. Nggak bisa baca, kata Rasul.
Ketiga, tanya lagi baca. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allahmu, gitu. Maka disitulah kita punya sumber daya. Gitu. Dan Rasul kemudian bisa membaca. Gitu. So, seketika kita bicara Allah, harusnya Allah menjadi sumber daya kita untuk keep going, keep running. Pastikan tujuan kita mendapatkan ridhonya. Maka pertanyaan saya kalau membantu orang untuk mencapai tujuan, pertanyaan saya selalu satu. Apakah Allah ridho pada tujuan Anda? Kalau Allah ridho, then nothing can stop you. Jadi tidak ada yang bisa menetap Anda. Kalau Allah ridho, fight, pastikan kita punya niat, go for it. Gitu. Lewati tiap tantangan, loncat di tiap tantangan, dan kita belajar dari setiap tantangan yang dihadapi. Oke ya, ini rumus pertama nih. Pahami gap-nya, kemudian gambarkan dalam internal kita, dalam pikiran kita. Apakah kita sanggup melewatinya, atau kita memilih jalan lain yaitu berhenti dan menyerah pada tujuan yang kita inginkan. Dan itu pilihan sebenarnya. Oke, yuk tadi ini yang saya gambarkan. Orang kalau ingin mendapatkan hasil, result yang kita inginkan, selalu mulai dengan belief. Selalu mulai dengan aqidah. Aqidah itu tentang keyakinan, tentang apa yang dia ikat. Karena belief itu adalah mengikat tindakan kita, dan tindakan kita akan mendekati hasil. Tentu hasil urusan Allah ya, tapi namanya tindakan kita itu selalu disertai Rahman dan Rahimnya. Jadi kalau orang kita bertindak dengan penuh keyakinan Allah ada bersama kita, maka kalaupun kita gagal, pahami ini sedang rahimnya Allah. Jadi ada hal baik di baliknya. Yuk kita lihat. Ini adalah siklus yang menurut para pakar yang membuat orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Siklusnya begini sebenarnya. Semua mulai dengan belief, semua mulai dengan keyakinan. Dan keyakinan akan menyentuh potensi diri kita. Kita paham potensi kita itu luar biasa. Potensi manusia sampai hari ini belum diketahui batasnya loh ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun potensi ini tidak akan jadi apa-apa bila kita tidak ada tindakan untuk menuangkan potensi tersebut. Maka kita butuh tindakan. Dan tindakan akan memberikan hasil. Bila tindakannya besar, maka belief kita makin tinggi. Dan siklus terus berputar di situ. Jadi kalau belief kita rendah, kita akan menyentuh potensi kita rendah. Dan karena menyentuh potensi kita rendah, maka actionnya rendah. Dan hasilnya rendah. Oke ya, gitu. Tapi ketika beliefnya tinggi, maka potensi yang disentuh tinggi, actionnya tinggi, hasilnya tinggi. So, semua bermula dari belief. Ketika belief kita rendah, berhati-hati. Bisa saja kita berpotensi tidak bisa mendapatkan hasil. Maka belief tertinggi dari banyak pakar, baik pakar NLP maupun pakar energi dan semuanya, always start with the spiritual power. Spiritual power adalah keyakinan pada zat yang esa. Tentu dalam konteks barat, spiritual itu suka diartikan bukan agama. Tapi dalam konteks kita, belief itu adalah sebuah bingkai spiritual untuk memberikan pernyataan di dalam diri kita, apakah kita pantas mencapai tujuan tersebut atau tidak. Jadi kalau kita menyatakan Allah bersama saya dan insya Allah itu akan saya capai, maka kita akan bertindak dengan pola pikir itu. Tapi kalau belief-nya down, maka kita akan bertindak dengan pola pikir itu. Yang akibatnya ketika belief down, hasilnya down. Dan ketika hasil down, kita makin rendah. Dan kita akan makin menggunakan potensi kita dengan sangat rendah. Di dalam otak ada namanya neokortex. Ada bagian frontal, loop di depan kita. Dia adalah tugasnya mencari ide ketika sebuah target telah ditetapkan. Tapi kalau target yang ditetapkan kita tidak jelas atau bahkan dengan penuh keraguan, maka bagian frontal kita, bagian korteks kita menganggap ini tidak serius. Maka dia malas kembali menemukan ide. Maka perhatikan orang-orang yang yakin akan tujuannya. Seakan-akan pikirannya dengan mudah menemukan ide. Kenapa pikiran mudah dengan ide? Ide itu ibarat begitu satu target telah ditetapkan dengan kuat, itu ibarat rudal
yang ditetapkan satu koordinat, gitu. Yang ketika dia terus melaju, dihalangnya dia akan mencari jalan untuk terus menuju targetnya. Dan begitulah cara korteks kita memahami dunia, memahami pikiran. Dan dia sangat paham, sangat sensitif terhadap keyakinan kita. Jadi begitu keyakinan kita down, bagian korteks malas kerja dia. Oh ya udah, ini nggak serius, jadi ya udah. Itu maksudnya. Dengan kata lain, begitu kita set, maka kita insya Allah akan menuju ke sana, memastikan on track gitu. Maka dalam konteks ini belief menjadi objek atau area target untuk dibenahi ketika kita ingin meningkatkan kemampuan kita, manifestasi kita di dalam kehidupan kita. Oke. Ini ngerti ya maksudnya ini? Ada belief, potential, action, and result. Gitu. Saya kemarin diskusi dengan kawan-kawan binaan kita, para tunanetra. First string dengan tunanetra yang sering saya bangun bukan tentang tujuan dia, tapi belief dia yang rendah. Ya Pak, saya kan tunanetra, saya kan masyarakat banyak cibir dan sebagainya. Kan langkah pertama saya nggak bicara result. Saya bicara tentang belief. Saya bicara tentang apakah Anda menyukai dengan keyakinan itu. Apakah menurut Anda dengan keyakinan itu tujuan mudah tercapai. Maka kami itu kalau di tunanetra kita suka ajak tunanetra itu di kami itu belajar coaching, belajar kemarin teman-teman yang ikut belajar hipnoterapi, belajar berbagai macam ilmu. Targetnya untuk apa? Membangun belief dia. Karena kita paham kita miskin di belief, kita rendah di belief, maka kita miskin di dalam tindakan kita. Dan akibatnya hidup kita juga miskin. Oke, sekarang kita bicara ayat sedikit ya. Nah ini arah kita sebenarnya gitu. Ada dua, beriman itu artinya belief ya. Bertakwa itu dengan belief itu kita bertindak. Takwa itu adalah aplikasi dari atau tindakan dari proses berpikir beriman, proses berpikir iman kita ya gitu. Ketika itu berpadu, maka Allah akan berikan berkah dari langit dan bumi. Nah pertanyaannya, di mana ayat ini kita pakai dalam mencapai tujuan kita? Kan kita selalu bermula. Makanya yang menarik adalah ketika saya bicara ke belakangnya, Rasul dikejar sampai ke Gua Thur, kemudian tidak ada daya upaya karena kaum Quraisy sudah mendekati gua itu. Yang apa yang dilakukan Rasul berdoa. Melihat Abu Bakar panik, mukanya ditepuk oleh Rasul. Ya Abu Bakar, innallahu Allah bersama saya, don't worry. Dan Rasul berdoa. Abu Bakar langsung damai di situ. Bayang orang lagi panik, musuh sudah di depan mata, sudah mendekat jua, dan Allah turunkan karomah atau mujizat di situ ya, gitu. Yaitu sarang laba-laba dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ceritanya gitu. Dan saya akan cerita ketika bahkan Rasul itu mengajarkan ketika jalan sepertinya sempit, maka masih ada magic, masih ada keajaiban di dunia ini, yaitu apa? Berdoa. Berdoa itu memungkinkan orang merubah bumi dan langit. Ketika ada ruang berdindaklah. Tapi ketika ruang itu tertutup, maka berdoa menjadi senjatanya mukminin ya gitu. Doa itu senjata mukmin. Oke. Yuk sekarang kita bicara neuroscience. Jadi tadi saya bicara tentang frame berpikirnya. Sekarang kita bicara neuroscience. Neuroscience ya, ilmu yang mempelajari cara kita mengolah pikiran kita. Ada istilah energi follow thought. Energi ngikuti kemana pikiran pergi. Jadi kalau saya bicara energi sebenarnya termasuk energi gerak dan sebagainya juga energi tubuh nih. Energi tubuh yang menggerakkan organ dan sebagainya itu energi gitu. Nah, dalam ilmu Islam maupun ilmu Cina ada istilah yang dan yin atau yin dan yang. Yang artinya keseimbangan. Keseimbangan apa? Yang itu adalah listrik sebenarnya. Jadi itu positif negatif. Jadi Bapak Ibu pahami ketika kita menetapkan satu dalam tubuh kita nih sebenarnya di balik organ itu ada jaringan, di balik jaringan ada sel-sel. Dan sel itu bila dibelah sampai level terkecil, maka tidak ada apa-apa. Yang ada adalah listrik atau ion-ion. Nah,
ternyata tubuh itu ada listriknya. Tubuhnya ada listriknya. Jadi ketika aliran listrik ini mengalir dengan sempurna, jadi flow di dalam diri kita itu mengalir dengan sempurna, itulah sebetulnya keseimbangan yang dan yin atau tawazun bahasa Islam. Jadi tubuh itu bahkan bisa memperbaiki segala kerusakan organ ketika energi yang mengalir kita begitu bagus. Yang menarik adalah energi itu dipacu atau dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pikiran yang bersumber dari dua hal. Pertama, pikiran yang dari jantung, dan pikiran yang bersumber dari otak kita. Dan menariknya adalah ketika kita berpikir, kita sebenarnya memberikan resonansi itu gaung, ya, memberikan gaung pada dunia. Gitu. Jadi kalau ada mobil kencang lewat kaca depan rumah kita, maka kaca kita bergerak, itu namanya terjadi resonansi, terjadi gaung. Ya. Nah, setiap pikiran gaung. Bahkan kita kalau di latihan bersama kawan-kawan tuh suka latihan kopdar ya, kita ketemu, suka latihan menebak benda tanpa harus si orangnya berkata apapun. Kita hanya minta tunjuk. Kenapa? Karena pikiran orang tuh gelombang energi. Jadi kalau berpikir kita baik, maka kita memancarkan gelombang itu pada dunia. Ibarat radio gitu. Kita memutar gelombang keinginan kita itu harus pas. Nah, gelombang ini akan berinteraksi dengan gelombang yang match. Maka ada istilah like attract like. Hal yang kita sukai akan kita menarik hal yang suka. Hal itu akan ditarik oleh gelombang yang sama. Bila kita energi gelombang kebaikan, insya Allah yang baik akan datang pada kita. Bila gelombang keburukan, insya Allah keburukannya datang pada kita. Nah, memahami ini karena jujur aja, pikiran negatif kita lebih banyak kadang-kadang dibanding pikiran positif kita. Nah, ada satu teknik ketukan yang sudah berkembang sebenarnya sejak 80-an gitu. Namanya ketukan meridian. Ketukan ini bermula dari tahun 80-an, namanya thought field therapy, seorang pakar psikoterapi, Roger Callahan. Dia mencoba menyelaraskan tubuh dengan berbagai macam alat termasuk ketukan. Kemudian diperbaharui oleh muridnya, Gary Craig, gitu. Jadi generasi kedua itu yang menggunakan lebih sederhana dengan ketukan. Nah, ketukan yang banyak ini kemudian disederhanakan kembali, disebut dengan terapi meridian ketukan generasi ketiga, yang disebut dengan psikomeridian. Gitu. Dan ini akan kita lakukan. Apa fungsi dari ketukan ini? Fungsi dari ketukan ini untuk mengembalikan kita pada flow energi yang seharusnya. Jadi kadang-kadang energi kita itu terhambat. Terhambat oleh apa? Entah kita lagi stres, entah kita lagi prasangka buruk, entah apapun itu, pikiran mempengaruhi energi. Nah, energi flow yang tidak lancar akan mempengaruhi resonansi energi, termasuk mempengaruhi kemampuan kita menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu tadi sudah ceritakan, kadang-kadang cara berpikir kita itu menarik hal-hal yang connecting. Jadi yang ngajarin ini bukan law attraction, yang ngajarin ini adalah Imam Ahmad, yang pernah ditarik oleh tukang roti. Tukang roti ingin ketemu Imam Ahmad, dia memikirkan Imam Ahmad sambil disertai istighfar dan berdoa pada Allah. Entah satu saat Imam Ahmad ingin pergi ke jauh dari tempatnya gitu, dan entah nggak tahu apanya, nggak tahu kenapa dia harus pergi, karena dia ternyata diminta Allah untuk menemui tukang roti yang ingin ketemu dia gitu. Dan tukang roti ini berdoa setiap hari ingin bertemu Imam Ahmad. Dengan kata lain, pikiran kita melemparkan energi keluar dan dia mencari gelombang yang match untuk ketemu. Nah, kadang-kadang ketika memancarkan gelombang, cara berpikir kita entah ragu, entah apa, sering sekali menghalangi frekuensi kita. Di situ kemudian ketukan untuk memastikan blocking energi atau energi kita memastikan berada dalam kondisi yang selaras. Disitulah kemudian kita dikembangkan teknik namanya ketukan.
Nah, teknik ketukan psikomeridian adalah teknik ketukan generasi ketiga. Generasi ketiga artinya tadi dari Roger Callahan, kemudian Gary Craig, kemudian sekarang ke generasi ketiga. Sampai sini, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Tentang manifestasi dan sebagainya. Oke ya? Cukup, saya rasa gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita praktek sebentar teknik ketukan ini, dan kita akan gunakan untuk ngejar tujuan. Oke? Nah, ntar saya mau cek, saya kelihatan nggak? Ini. Oke. Hanya terjemahan itu Coach, jangan itu. Kenapa? Ada terjemahan nggak kelihatan gambar. Oh, ini. Oke, jadi kita lihat gambarnya yuk ya. Jadi tekniknya awalnya dengan sentuhan dada. Jadi kita pertama sebelum menggunakan teknik ini, kita pastikan kita punya tujuan yang akan dikejar. Nanti saya akan peragakan bareng-bareng sini. Jadi nanti ketukannya begini, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum melakukan ini punya tujuan yang ingin dikejar. Apa tujuannya? Kenapa? Di dalam sesi ini kita diharapkan memastikan kita on track. On track ini dimulai tadi saya ceritakan, dimulai dari pikiran, dimulai dari perasaan nyaman dan tidak nyaman. So, langkah pertama adalah oke, saya lupa tadi, kita boleh buka dari sini. Langkah pertama adalah tentukan apa yang mau ingin kita capai dan kapan. Misalnya saya ingin punya uang 10 miliar di akhir tahun 2022. Oke? Nyatakan dengan kencang. Saya punya uang, bukan saya akan ya. Saya punya, ini cara kita membuat pernyataan ya di dalam internal kita ya. Saya punya uang 20. Kenapa tuh? Ketika ngomong akan tuh artinya masih akan datang. Tapi ketika mengatakan sebuah perkataan dengan kata-kata yang present gitu, itu menyatakan bahwa seakan-akan sudah tercapai. Jadi 2002, Desember 2002, tabungan saya 10 miliar. Kemudian duduk diam dan dengarkan. Duduk diam dan dengarkan. Cek suara-suara buruk yang ada di dalam pikiran kita. Kan biasanya ketika kita mengatakan sesuatu, gitu, ada aja, nggak mungkin, mana mungkin, dan sebagainya. Cek itu, catat itu. Kenapa? Kalau tidak diselaraskan, itu akan sabotase kita nanti saat berpikir tentang tujuan kita. Jadi pertama, nyatakan apa yang kita inginkan. Saya punya ini tahun apa, kapan, dan sebagainya. Clear? Oke. Nah, kemudian ketika sudah dapat kata-kata yang buruk, kita mulai gunakan tekniknya. Teknik pertama adalah pegang dada kita. Nah, pegang dada ini adalah kita memegang kolbu kita. Kolbu adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pola pikir kita. Maka Rasulullah dibelah dadanya. Kemudian review tadi yang kita suara-suara buruk yang kita dapetin. Kita review. Suara buruk kita tentang apa kita review ya. Jadi nggak mungkin dan sebagainya, kita review, kita catat tuh. Oke. Tanyain lagi ke dalam diri. Masih ada yang meragukan? Kalau ada, catat. Tugas kita sekarang menyelesaikan satu-satu langkahnya. Langkahnya adalah pegang dada. Teknik ini kita sebut dengan 2M. Menerima dan melepaskan. Jadi kalau kita ada keraguan pada hidup kita sedih, kita bahagia, dan sebagainya, jangan ditentang. Kalau ditentang, dia ibarat, kalau Carl Gustav Jung itu ibarat menekan sebuah kondisi emosi yang kita tidak nyaman, dan kita tekan, akibatnya keluar dalam bentuk marah dan sebagainya. Ibarat gayung, dia ditekan, gitu, dia akan keluar dalam bentuk lain. Gitu. Dan saya ajarkan teknik ini ke mereka yang punya penyakit berat, termasuk cancer, gitu. Termasuk juga saya kalau ngajarin ini ke perusahaan yang karyawannya mau di PHK. Jadi mereka merasa down dan sebagainya, maka jangan ditentang dia down, maka terimalah itu, kemudian minta Allah lepaskan. Jadi langkahnya adalah tarik nafas 3 kali, bisa boleh bila lebih. Kemudian katakan, ya Allah, ya Rob,
pujilah nama Allah gitu. Sebanyak mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya Rob, ya Rozik dan sebagainya gitu. Kemudian katakan, ya Allah, walaupun hari ini saya merasa, sebutin tadi tuh, saat saya ingin mencapai tujuan, saat saya ingin mendapatkan uang 10 miliar di akhir 2002, ada suara yang mengatakan itu tidak mungkin. Ada juga suara yang mengatakan, bagaimana mungkin kamu cicilan rumah aja belum kebayar, gitu. Apapun itu, gitu. Katakan itu semua semaksimal, sedetail mungkin. Ya Allah, walaupun ketika saya mengatakan, ada yang mengatakan dalam diri saya itu tadi, kemudian katakan, saya terima ya Allah suara-suara itu, karena itu bagian dari diri saya. Dan mohon ridhomu, mohon kekuatan darimu, untuk melepaskan dari semua kata-kata dan perasaan yang saya miliki tentang hal tersebut. Tarik nafas, kemudian lepaskan. Ulangi lagi, sampai 3 kali. Tarik nafas lagi, kemudian katakan ya Allah, ya Rob, gitu. Walaupun saat saya mengatakan saya ingin mencapai uang 10 miliar di akhir 2002, ada suara yang mengatakan, apapun itu, suara itu sebutin, dan saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho untuk melepaskan. Tarik nafas, keluar. Lakukan sampai 3 kali, saya perasaan kita nyaman. Oke, kemudian kita mulai ketuk. Ketukannya adalah boleh di tengah, boleh di ujung alis. Ya. Jadi kita ketukkan sambil minimal 7 kali sambil mengucapkan kata lepaskan ya Allah, lepaskan ya Allah. Boleh variasi ya. Lepaskan ya Allah, kemudian apapun yang muncul dalam pikiran kita keraguan, sebutin aja. Jadi verbalkan apa yang ada di internal kita. Ya Allah, lepaskan, lepaskan, lepaskan perusahaan rasa ragu ini ya Allah. Lepaskan semua perasaan tidak mungkin. Lepaskan bahwa saya hanyalah lulusan SD yang tidak mungkin dapatkan 20 miliar. 1 tadi, 2 sini, 3 sini, wah mata, sama sambil berkata apapun yang kita resahkan. Oke, 1, 2, 3, kemudian di sini, namanya di tonjolan di sini, collarbone, minimal 7 kali. Lakukan hal yang sama, ucapkan dengan apapun. Ini nggak ada gambar. Oh, ini. Oke, kelihatan nggak? Oke, collarbone. Ketuk ya. Kemudian ucapkan hal sama. Terakhir tangan. Ketuk ini. Tangan dalam. Kemudian pejamkan mata, pikirkan hal-hal yang indah yang pernah kita rasakan, pantai dan sebagainya gitu. Kemudian katakan lepas atau relax. Ingat ya, gitu. Jadi pertama pikirkan tentang hambatan yang kita dapetin, kemudian bersihkan dia, namanya selaraskan dia. Sampai ketika kita ucapkan saya punya uang 20 miliar, 10 miliar di 2002 di Desember 22, sampai suara-suara itu tidak ada lagi. Pastikan itu hilang karena dia nanti yang akan mengikat, mensabotase pikiran kita. Oke, jadi apapun itu, apapun goals yang Bapak Ibu inginkan, itu yang Bapak Ibu kejar. Oke, clear? Langkah kedua, langkah ketiga dalam menetapkan tujuan. Buat story, success story. Success story terus cerita sukses. Jadi sama sekarang tadi sudah ya. Sekarang langkahnya tarik nafas, begitu kita clear gitu tadi, kemudian kita pegang area dahi. Area dahi adalah titik kesadaran termasuk titik imajinasi. Jadi sambil pegang, ini dalam teknik acupressure, kalau ada orang pingsan, dipegang, pegang area dahinya. Dan ini ada area kesadaran kita dan sekaligus area imajinatif. Jadi tarik nafas, berdoa pada Allah, kemudian katakan ya Allah, saya katakan terima kasih. Terima kasih. Jadi pikirkan kita telah mendapatkan uang 20 miliar. Kemudian
Rasakan perasaan kita. Jadi angka pertama adalah pegang dulu. Kemudian bayangkan di akhir Desember 2022, gitu, kita telah mendapatkan 20 miliar. Rasakan perasaannya. Rasakan rasa syukur kita. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan 20 miliar tersebut. Misal ya, tujuannya 20 miliar. Siapa yang bahagia dan siapa yang bersedih bila itu tidak tercapai. Dan pikirkan 3 hal yang Allah ridho. Pertama, pikirkan apa yang terjadi dengan ibadah kita ketika uang itu tercapai. Makin longgar atau makin kuat. Yang kedua, pikirkan kontribusi kita terhadap lingkungan kita kalau itu tercapai. Yang ketiga, apa yang terjadi pada hidup kita, kehidupan kita, kehidupan keluarga, dan sebagainya. Seperti apa hidupnya? Apakah Allah ridho dengan cara hidup itu? Oke. Setelah membayangkan, kemudian kita pegang area tengah kita dan katakan, ya Allah terima kasih. Nah ini bahasanya. Ya Allah terima kasih, saya telah merasakan perasaan. Saya telah merasakan. Jadi salah satu trik kita manifestasi adalah merasakan perasaan mendapatkan. Jadi seakan-akan kita telah mendapatkan. Maka katakan, ya Allah, terima kasih saya telah mendapatkan, merasakan perasaan mendapatkan uang 10 miliar yang saya capai nanti di 2022 bulan Desember. Kemudian duduk tenang, kemudian katakan, ya Allah, bolehkah bisakah saya mendapatkan gambaran bagaimana mulanya langkah ini saya dapatkan? Duduk diam dan dengarkan. Pegang ini, pejamkan mata, bayangkan bagaimana mulanya saya mendapatkan uang 20 miliar. Dan biarkan pikiran kita berkelana dan catat apapun yang terjadi. Biasanya kita akan mulai tuh dan seakan-akan seperti mendapatkan cerita bagaimana mulanya, kemudian prosesnya gimana dan sebagainya gitu. Dan itu jadikan itu sebagai success story kita. Bila ada keraguan, kembali tapping. 2022 saya akan dapatkan itu. Sambil kita pejamkan mata, memikirkan film yang akan diputar. Jadi bisa saja ketika begitu selesai, kalau ada keraguan, tapping sampai selesai. Dan itu catat tuh success story-nya. Dan putar itu di keseharian kita. Jadi setiap bangun pagi, pikirkan itu, film itu dari awal sampai akhir. Pikirkan itu. Mengapa? Itu yang disebut dengan jalur neuron, jalur berpikir. Jadi setiap kali kita melangkah, kita seperti terkoneksi dengan tujuan kita. Maka ada istilah di dalam, ya ini adalah riset 8 tahun ya, orang-orang yang beruntung ya gitu. Orang yang sering mengulang kembali mimpi dia, success story-nya dia, maka hidupnya terinspirasi. Dan ketika terinspirasi, timbullah intuisi ide, berbagai macam ide. Yang menarik adalah, begitu ada ide, jangan dibiarin. Gitu. Tapi lakukan dengan tindakan. Misal, ketika ide itu kita lewat ke rumah teman, tentu ada bisikan, mampirlah itu. Mampir ke rumah teman dan sebagainya. Bisa jadi ada rezeki di situ. Dan saya, baik saya maupun orang-orang, saya pernah lakukan ini juga. Saya pernah cerita ya, mungkin di teman-teman pernah cerita dengar saya. Saya ada satu saat ngantar anak ke dokter. Biasa di dokter, kemudian saya lagi di luar, saya lagi nunggu, ada tamu, ada orang depan saya. Ada bisikan di pikiran saya tuh, sapa. Awalnya malas menyapa ya, tapi saya ikuti itu bisikan itu. Sapa, akhirnya jadi ngobrol. Dan saya dapat project. Nggak besar projectnya, lumayan lah gitu mas. Tapi saya ingin cerita, dari sekedar diskusi ada bisikan, ada inspirasi. Inspirasi sebetulnya inspirasi kebaikan ya. Maka kalau menyapa orang kan hal baik, maka saya sapa orang. Sapa, ya, ngomong ngalor gitu lama-lama, tentu dia kerja perusahaan dan dia HRD. Ingat dalam hidup tidak ada yang kebetulan ya. Dia HRD dan cerita-cerita akhirnya diteruskan dengan pertemuan presentasi dan sebagainya. Disitulah kita coba. Dan berikut yang terakhir istighfar. Baca istighfar. Sering-sering pertama istighfar itu mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Sudah banyak kajiannya, silakan Google aja manfaat istighfar. Yang kedua ini meselaraskan cara berpikir kita. Jadi kalau cara berpikir kita sering keraguan dan sebagainya, istighfar. Jadi astagfirullahaladzim. Saya suka gitu.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu kalau, aduh bisa nggak ya? Ada mungkin nggak ya? Ucapkan istighfar. Pastikan bahwa Allah bersama kita, karena istighfar itu bukan tentang minta ampun saja, tapi istighfar itu membuka ruang di dalam kalbu kita, bahwa Allah hadir menyelesaikan tantangan kita. So, itu yang akan kita lakukan. Oke, itu langkah. Pastikan pertama, nyatakan, selaraskan semua omongan-omongan internal negatif, kemudian putar film. Jadi pastikan kita dapat filmnya, kemudian oke, setelah tapping juga bagian terus di bagian mana ya? Oke, saya ulangi lagi tappingnya ya. Mudah-mudahan kelihatan dari sini. Langkah pertama tadi dada untuk selaraskan. Yang kedua, nih bisa di tengah dahi or ujung alis. 1, 7 kali sambil sebutkan apapun yang kita rasakan. Kalau ada keraguan, sebutin ragunya. Gitu. Pastikan keraguan itu disebutin supaya terilis, terlepaskan. Jadi ya Allah, saya ragu karena nggak mau mencapai 10 miliar, sekarang uang 100.000 aja nggak ada gitu. Bahkan untuk makan saja ya Allah, saya masih bingung. Ya Allah. Walaupun begitu, ya Allah, saya tetap positif bahwa saya bisa mencapai 10 miliar dia. Kalau buat 1, kemudian terakhir ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang kanan, kita mulai berikutnya yang kiri. Terus saja sampai 3 atau 5 kali boleh putar, 3 atau 5 kali putaran. Setelah itu cek perasaan kita. Nah, itu tadi ya yang punya. Yang putar film adalah tadi pertama dapetin filmnya, duduk tenang, pikirkan semua. Pak, kok awal-awal belum dapat? Nggak apa-apa, awal-awal belum dapat. Nanti jelang tidur lakukan lagi. Ya Allah, tunjukkan bagaimana awalnya saya bisa, bagaimana ceritanya saya bisa mendapatkan 10 miliar di 2002. Di Desember 2022. Biarkan dia terbangun dalam mimpi dan sebagainya. Dan catat begitu mimpi. Karena itu nanti jadi proses untuk kita putar ulang di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, orang yang jahat itu mengapa bisa terampil nyolong masuk rumah? Karena dia memutar ulang di dalam pikirannya. Proses kerjanya itu. Dan begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita insya Allah orang baik ya. Kita putar hal baik di dalam pikiran kita. Lama-lama hal baik ini akan memancarkan ke dunia. Dan seakan-akan kita selalu ketemu inspirasi-inspirasi kebaikan. Dan ketika ada inspirasi, lakukan kejar itu terus. Jangan ditentang. Gitu. Jadi tato kita, oh mampir toko buku, tentu ada buku nih. Duit ada tapi untuk hal lain. Tato ini saya katakan beli, gitu. Selama itu kebaikan ya, beli dan baca. Bisa jadi itu inspirasi dari apa yang kita pancarkan keluar. Nah kembali Allah tuh dalam memberikan hasil 2, dapat hasil atau mengirim orang untuk mendapatkan hasil or mendatangkan kebetulan-kebetulan dalam hidup. Nah, tantangannya adalah apakah kita menggrab kebetulan tersebut? Apa kita menghampiri atau menyongsong kebetulan tersebut atau kita mengacukannya? Nah, kalau tato ada satu acuan malam menjelang tidur, aduh kenapa saya nggak gini? Pegang dada, ucapkan ya Allah, maafkan ya Allah, kita walaupun tadi saya begini-begini, saya mohon ridhamu untuk memaafkan dan semua itu, kemudian bacakan istighfar. Istighfar harusnya menjadi tools, menjadi alat kita untuk memastikan kita on track pada tujuan kita. Oke? Sip. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada. Sudah. Boleh, kalau ada pertanyaan dulu sebelum nanti saya akan jelaskan tentang langkah kita. Jadi langkahnya clear ya. Pertama, nyatakan, kemudian pancing suara negatif yang ada, selaraskan dia. Oke? Yang kedua, dapatkan cerita, film, success story kita seperti apa. Gitu. Kemudian setelah itu putar terus success story itu setiap pagi. Kalau perlu bahkan jelang tidur atau setiap pagi. Dan pastikan pikiran kita dari pagi hari sampai menuju siang ke hari-hari berikutnya diputari oleh hal tersebut, film kita. Agar kita melihat, mungkin Bapak Ibu ada yang aktif di MLM nggak? Orang MLM itu saya suka sebenarnya, terlepas apapun orang ngomong.
dia apapun dilingin dengan MLM. Gitu. Dalam apapun di link, lihat ini, oh ini saya bisa masuk ke sini, nanti saya akan masukin ke sini. Dia selalu gitu. Saya pikir hebat juga. Maka saya bilang, lu apa sih MLM mulu gitu? Nggak apa-apa menurut saya, karena memang itulah desain di kepikirannya dia gitu. Di pikirannya gitu. Pick one, Bu. Pilih satu dulu, Bu. Berapa macam, pilih satu dulu. Karena pilih satu yang besar ya, pilih satu yang besar. Jadi tujuan kita karena macam-macam tuh. Tapi pilih satu yang besar yang kalau kita capai itu akan mempengaruhi hampir semua kehidupan kita. Saya begitu sebenarnya. Nah, pilih itu karena untuk memastikan otak kita on track gitu. Nah, pilih satu aja dalam hidup kita. Oke, apakah ada sains di balik ini? Tentu ada sains gitu. Jadi kalau orang terinspirasi atau terfokus oleh satu tujuan, ibaratnya gini sebenarnya. Ada orang, ini kalau di latihan ya, gitu. Sekarang pikirkan tentang, mungkin kita pernah tahu gini, kalau kita pengen mobil angkal X-Trail, saya pengen punya Nissan X-Trail Pak, mana dong gitu, oke, gitu. Sekarang pejamkan, pikirkan Nissan X-Trail. Yang menarik adalah di perjalanan dia, gitu, dari mulai tempat saya sampai tempat rumahnya, gitu, dia menemukan banyak sekali Nissan X-Trail di perjalanan. Seakan-akan semuanya seperti Nissan X-Trail. Mengapa ya? Karena dia pikirannya terpola itu, jadi semua mirip dengan Nissan X-Trail. Gitu. Padahal sebelumnya sebenarnya biasa aja, tapi dia tidak memperhatikan jalan. Begitu terperhatikan, semua seperti dia sudah dapatkan inspirasi dari situ. So, itu yang mau kita lakukan. Jadi kita pay attention, kita perhatian dengan lingkungan kita, dan kita terkoneksi. Apapun yang ada di lingkungan kita itu terkoneksi dengan goals kita. Dan pastikan itu dapat ruang gitu. Seperti saya tadi bilang, kalau orang MLM ngelihat kumpulan orang atau melihat apa, dia selalu bisa terkoneksi dengan kesempatan. Nah, ini kajian 8 tahun di Inggris, orang yang beruntung gitu, orang yang berprasangka baik terhadap lingkungan. Bahkan dia buktikan di perjudian, karena dia bukan Islam ya. Dia perjudian itu, orang-orang itu bukan nggak pernah rugi, tapi kalau rugi dia selalu memikirkan keberuntungan. Jadi kalau orang-orang beruntung tuh begitu rugi, oh ini artinya saya akan dapat lebih besar di kemudian hari karena saya telah rugi di sini. Jadi dia selalu punya ide untuk membungkus sebuah kesulitan menjadi kemudahan. Itulah ayat tentang fa innamal yusra innamal yusra. Jadi alam nasr itu kan sebenarnya gitu sebenarnya. Kita untuk menyemangati kita bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan yang ngomong Allah bukan saya. Jadi programnya seperti itu sebenarnya. Orang yang bisa melihat kemudahan di antara kesulitan. Dan ini tentang kehidupan. Baik. Pertanyaan? Nanya, Coach. Ya, silakan. Ini biasa kita kan namanya resolusi, setting goal, atau menetapkan tujuan, apalah yang namanya hampir sama ya kurang lebih. Itu dari penetapan tujuan itu sampai dengan terrealisasi atau termanifestasi, bagus. Baiknya berapa lama ya? Kayaknya kalau misalkan kalau terlalu lama kan kayak kita harapannya nggak terkabul gitu ya. Atau kalau terlalu singkat kan kayaknya waduh nggak terkabul itu juga gitu. Jadi goal kita jadi nggak terrealisir gitu. Baiknya berapa lama ya? Ya mungkin 6 bulan atau 1 tahun dan sebagainya gitu. Oke. Bagus pertanyaan menarik sebenarnya. Pertama adalah kita boleh tetapkan apa aja. Kita boleh tetapkan berapa lama pun. Itu pertama. Kalau tentang output ada kuasa Allah. Tapi yang paling penting sebenarnya gini. Rasulullah kan hampir 13 tahun dakwah ya, gitu. Berdakwah gitu. Kalau saya ngelihat bagaimana Rasul mempertahankan energi pencapaiannya, itu menarik sebenarnya. Bagaimana Rasul tuh ketika saya tuh membayangkan Rasul tuh bukan lagi suksesnya, tapi lagi Rasul berdakwah dilempari kotoran dan sebagainya. Yang saya suka review itu bagaimana Rasul bertahan memastikan bahwa tujuannya yakin akan tercapai. Sementara saat itu Rasul dilempar kotoran, dilempar apa kan, dan kita akan berada di situ Pak Luki. Ada masanya di mana kita jatuh down gitu, jatuh bruk gitu, kerawan gitu. Dan yang menarik adalah apa yang membuat Rasul bangkit
dan mencapai tujuan. Energi itu ada pada Rasul, harusnya ada di diri kita. Apa yang membuat dia bertahan? Karena dia fokus pada tujuannya. Jadi saya sering cerita, orang kalau saya ngobrol kayak orang main bola lah, main bola. Main bola kan capek ya sebenarnya. Gitu. Main bola itu capek sebenarnya. Kalau kita ukur-ukur, oh lari harus apa gitu. Tapi mengapa anak-anak itu suka main bola, suka ngegolin? Karena ada tujuan hidupnya. Just in case anak-anak tuh main tapi gawangnya diangkat. Saya pikir nggak mau main mereka. Karena muter-muter aja bawa gitu. Nggak ada arah gitu. Nah, kita juga begitu Pak. Dalam hidup ini kadang-kadang kan kita capai A. 6 bulan nggak tercapai. Tadi saya bilang tuh, orang-orang positif itu bisa membungkus tantangan itu menjadi sebuah kesempatan sebagaimana Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison itu kan lampu gagal sekali, bagi 2. Apa yang dia katakan pada apa yang dikatakan Thomas Alva Edison? Oh, saya gagal 200 kali. Maka dia, oh saya gagal 200. Saya mendapatkan ilmu tentang cara gagal 200 kali. Saya tidak dapatin cara yang 201 untuk mendapatkan sukses. Tiap gagal begitu. Nah, jadi tentukan apa yang kita inginkan berapa lamanya, dan kemudian pastikan kita on track pada itu. Nah, ketika takdir mengatakan bahwa kita belum tercapai, ada 2 hal kemungkinan. Pertama, evaluasi. Allah mengajak kita mengevaluasi, jangan-jangan ada cara yang salah kita lakukan. Yang kedua, Allah menguji kita, memastikan kita on track. Karena at the end, dalam kehidupan ini, apapun tujuan kita, ujiannya adalah keyakinan pada Allah. Apapun tujuan kita, ujiannya bukan goals ya, tapi apakah kita yakin Allah akan memastikan kita on track dan mencapai tujuan. Dan itulah yang kita bangun pada orang yang lagi down. Termasuk saya pribadi dan semua. Kalau ada orang lagi down, nggak tercapai tujuannya, apa yang mau kita, nasihat apa yang kita akan berikan? Nasihat paling mutakhir adalah Allah menjanjikan satu hal yang lebih baik bagi Anda di masa depan. Itu adalah rasa positif kita. Karena kalau kita merenungi semua kegagalan, Rasul kan pernah gagal juga ya. Rasul juga pernah melihat pamannya Hamzah terbunuh gitu. Tapi pertanyaannya apakah Rasul down? Enggak. Gitu. Rasul melihat itu sebagai sebuah fenomena. At the end saya akan tumbuh dari situ. Gitu. Maka orang selalu mengatakan belajarlah dari Oke, Anda boleh gagal, tapi yang tidak boleh gagal adalah belajar dari kegagalan. Jadi evaluasi. Gitu. Jangan-jangan kita masih ada hal yang tidak kita lakukan. Gitu. Saya pernah ketemu orang UKM. Dia punya lingkungan yang sebenarnya bagus. Dari awal sampai ke menteri pun dia punya lingkungan. Tapi dia tidak mau manfaatkan. Saya bilang, apa tantangannya? Saya bilang, ya ada mental block di dia. Yang tidak mau datang ke pamannya, kemana sebenarnya. Gitu. Pertanyaannya adalah, you mau ngatasin itu enggak? Gitu, demi kebaikan. Ada orang yang malas menyelesaikan tantangan itu. Ngajuin presentasi aja malas. Nah, maka yang diselesaikan adalah tantangan itu. Jadi kadang-kadang kegagalan itu termasuk saya tuh, kalau Dada kemarin beberapa hari lalu tuh kita gagal, kalah tender. Teman-teman down dan sebagainya. Oke. Down 3 hari ya. Down 3 hari. Tapi berhenti nih, setelah 3 hari kita semangat lagi gitu. Namanya kita fight, kemudian tentu nggak dapet kan kita down ya. Down tuh boleh 3 hari. Setelah itu jam, evaluasi, jam. Karena kita selalu punya, yuk belajar dari kegagalan. Karena hidup kita itu tumbuh dari kegagalan, Pak. Kalau nggak ada gagal, kita nggak belajar gitu. Yang menarik begitu kan? Kita kadang-kadang dibutuhkan gagal. Karena dari situ kita belajar. Gitu. Dan kita harus nembus mental block kita tuh. Gitu. Nembus mental block kita. Gimana cara nembus? Kembali tuh. Ada tapping dan sebagainya. Gitu. Saya punya peserta pelatihan ikut saya mungkin berapa tahun sudah. Belajar banyak hal. Pertanyaannya masih sama dari awal. Pak, gimana ya Pak? Saya kalau ngatasi gagal. You udah belajar berapa lama? NLP belajar, semua belajar. Where are you going? Kenapa? Semua ilmu itu hanya membuat kita makin maju. Oke, saya tahu bahwa itu normal. Merasa down itu normal. Jadi kalau kita bukan berarti kita malaikat ya. Kadang-kadang kita down sebagainya. Tapi at the end, kalau orang yang ngerti ilmu, dia akan ngubah cara berpikirnya untuk memastikan dia on track. Ya, makanya saya bilang pertahankan tuh energi, dan energi itu hanya bisa bertahan menurut saya gitu. Karena saya juga belajar tentang ilmu-ilmu barat gitu yang
yang menyuruh kita bertahan, pasti bisa dan sebagainya. Saya pikir nggak bisa bertahan itu kalau Allah nggak dilibatkan. Karena at the end gitu, yang dinilai oleh kita kan, yang dinilai Allah kan bukan hasil. Yang dinilai Allah ketika kita gagal, kita keep running nggak menuju dia. Gitu. Kita tetap menyembah Allah dengan cara yang lebih dahsyat nggak? Gitu. Itu saya ngelihat ada orang yang hidupnya udah kena sakit, kemudian tadi ada keserempet motor dan sebagainya, tadi ada diskusi. Nah, saya bilang, ini sebenarnya ada ruang di mana yang belum dimanfaatkan oleh kita. Dan saya itu belajar, termasuk saya kalau ngatasi tantangan yang saya hadapi untuk personal, saya juga duduk, Allah punya pesan apa pada saya? Gitu. Pasti ada pesan di situ. Maka kata istighfar itu membuka mata, Pak. Nah, saya jangan lupa ya istighfar. Karena istighfar itu sebuah pengakuan. Ya Allah, saya salah nih, salah. Beri informasi kok salahnya di mana, agar saya ke depan bisa betulin. Karena kalau kita belum mencapai hasil apapun yang diinginkan, sebagaimana kami kadang-kadang di Zokah aku duduk dan saya berdoa pada orang, ada yang salah dengan kita kalau nggak capai, kita belum ketemu ini, nggak apa-apa, ini tujuan bagus, maka biarkan kita belajar dari tantangan ini. Jadi indahnya orang Islam menurut Rasul kan, kalau ada kebahagiaan mereka bersyukur, kalau ada tantangan hidup mereka bersabar dan belajar dari setiap tantangan. Itu Pak Luki. Mudah-mudahan bisa kita keep going, keep running. Mempertahankan husnuzon itu, prasangka baik itu adalah menguntungkan berdasarkan kajian Richard Wiseman 8 tahun di Inggris. Nah, Pak Luki mungkin punya bukunya tuh, Luck Factor tuh. Nah, itu buku bagus tuh Pak Luki. Menurut saya buku bagus tuh, Luck Factor. Sayang terjemahannya jelek Pak. Terjemahannya jelek. Agak aku terjemahannya. Sayang bukunya terjemahannya jelek. Saya pikir saya harus perlu dibuat lagi. Buku itu bagus menurut saya. One of the best. Di luar itu biasanya lah, di Indonesia enggak, karena terjemahannya jelek. Di kita jelek, makanya perlu ada penterjemah yang menarik. Oke. Baik, saya mau sharing sedikit tentang apa yang mau kita lakukan sekarang. Inilah poin yang mau saya lakukan. Bapak Ibu, kami di Zokah punya misi bersama teman-teman dari komunitas Muslim Business Accelerator sebelumnya, membangun koperasi syariah Kasabah namanya. Kasabah itu koperasi syariah akselerasi kebangkitan umat. Kasabah itu disebut 36 kali di Quran yang artinya bertindak. Nah, kita sebenarnya bermula dari lembaga sosial gitu, mengumpulkan dana dari berbagai macam kegiatan gitu. Kemudian digunakan untuk bagi nasi, bina tunanetra dan sebagainya. Nah, cuma kan sekarang kami ingin agar, karena di balik kegiatan kami itu kami ingin juga ada perubahan umat, perubahan ekonomi umat gitu. Maka kemudian kita berencana membuat koperasi syariah akselerasi kebangkitan umat atau Kasabah. Kita akan memodel di Jepang. Di Jepang itu ada sebuah koperasi, Japanese Corporate Care Union, JCCU. Anggotanya 28 juta orang. Koperasi ini dibuat habis Perang Dunia. Jadi waktu Perang Dunia, Nagasaki dan Hiroshima dibom, Jepang kalah perang di semua lini. Gitu. Yang menarik adalah, pertama, Kaisar Hirohito itu bagus. Ketika Jepang kalah, maka dia tanyakan, ada berapa guru tersisa? Gitu. Nah, maka guru itu dibenahi, diajak untuk membangun kembali umat yang lagi down, umat Jepang ya, maksudnya gitu. Yang kedua, kesadaran dibangkitkan. Dari situ kemudian orang-orang Jepang membuat koperasi, jadi bersatu karena dia tidak mau ekonomi Jepang dikuasai oleh asing. Maka dia bersatu membuat koperasi. Koperasi namanya JCCU, Japanese Corporate Care Union, yang hari ini sudah mendekati 30 juta orang. Bapak Ibu bayangkan, kalau 30 juta orang urunan 10.000 aja sudah berapa tuh? Bangun satu pabrik dan sebagainya. Yang menarik adalah kita diajarkan sinergi. Umat Islam itu diajarkan sinergi, ukhuwah, sinergi, tangan Allah bersama jamaah, dan sebagainya. Kita diajarkan itu. Tapi kita tidak pernah benar-benar menjalankan itu, bahkan kalah sama Jepang. Kita ingin hidup sistem ekonomi yang dicintai Allah. Tapi kita sendiri tidak ada satupun orang yang bertindak melawan riba. Membuat konsep melawan riba. Gitu. Bahkan kita paham, walaupun tanpa bermaksud untuk menjelekan teman-teman di
masyarakat ekonomi syariah yang sedang bangun bank syariah gitu. Jadi bank syariah kita kan hari ini akadnya bermasalah. Mengapa? Karena OJK-nya masih bank konvensional. Jadi yang buat aturan itu bank konvensional, yaitu OJK, yang kemudian membawahi bank syariah. Jadi tidak mungkin bebas riba, gitu. Karena di atas itu. Jadi agak susah membedakan. Maka dari komunitas kecil, gitu, dari masjid kita mencoba membangun. Jadi langkah pertama kita akan bangun koperasi. Koperasi yang pertama adalah kita ingin ada, karena di kita kompetensi di usaha jasa pelatihan dan coaching, maka pertama kita akan bangun ini. Jadi hari ini ada teman-teman yang sedang belajar coaching, nanti mereka akan saya praktek di sini. Yang kedua, kita akan membuat investasi bersama. Salah satunya dunia pasar modal dan berbagai macam kegiatan. Jadi namanya asset management atau investment. Yang ketiga, kita akan buat Sirkah Center. Sirkah Center tuh gini sebenarnya. Kalau kita punya komunitas banyak, misalnya ada 100.000, bahkan kalau perlu ada 10 juta orang gitu. Misalnya tadi Pak Luki punya kebutuhan modal 200 juta. Maka kita nanti buat platform. Pak Luki dievaluasi dan sebagainya. Dia punya kebutuhan 200 juta. Kalau ada dibuat sahamnya 100.000 per orang atau 1 juta per orang. 1 juta artinya 200 orang, 100.000 berarti kurang lebih 2.000 orang. Gitu. Dan itu bisa lakuin kalau kita punya komunitas banyak. Sirkah Center adalah salah satu media yang sebenarnya sudah dijalankan, namanya layanan urun dana. Cuma layanan urun dana yang ada di bawah OJK. Dan mereka minta pajak dan sebagainya benar. Jadi UMKM agak susah bayar pajak itu. Laporan aja nggak ada, saya bilang kan. Maka dari 4.000 UKM yang mendaftar, yang mendapat kucuran cuma kurang lebih 1%. 4 atau 40 UKM gitu. Yang lolos ya gitu. Kita akan buat Sirkah Center gayanya mikro gitu. Kemudian dari komunitas koperasi kita akan bangun komunitas lain. Jadi usaha jasa pelatihan dan coaching itu adalah yang pertama. Kita akan buat lembaga yang besar di mana sahamnya dimiliki umat lewat koperasi. Dan karena koperasi syariah itu bisa bergerak di dua. Satu komersial dan sosial. Karena koperasi syariah itu sebenarnya BMT zaman dulu. Gitu. Jadi BMT itu kan Baitul Mal wa Tamwil. Ada Baitul Mal untuk kegiatan sosial, ada Baitul Tamwil untuk kegiatan komersial. Jadi koperasi syariah bergerak di dua kaki. Gitu. Dan itu nanti kita ada pembayaran tunanetra dan kegiatan Zokah, ngasih Zokah Academy yang selama ini sudah jalan. Itu tempat kita di Jatiwaringin gitu. Kita akan bebaskan itu karena selama ini bentuknya masih wakaf pakai, bukan wakaf beli gitu. Jadi kita akan bebaskan itu, kita bangun gedung 3 lantai. Gitu. Kita akan bangun 3 lantai. Nanti kita lantai 1 apa, lantai 2 apa. Di situ tempat food center, tempat pembagian nasi buat para duafa. Kita buat food bank. Di saat yang sama itu juga tempat kita membangun kegiatan komersial dan sinergi ekonomi umat. Jadi di situ ada teman-teman, nanti Bapak Ibu di sini yang ada waktu yang di Jabodetabek bisa main ke sini. Di sana ada, insya Allah kadang-kadang kita hari Rabu suka rapat dan sebagainya. Dan itu tempat kita dan usahakan jadi tempat umat gitu. Tempat umat berbagi dan sebagainya. Kadang-kadang jadi tempat pelatihan dan sebagainya. Cuma karena di dalamnya nggak terlalu banyak, kadang-kadang kita suka pakai masjid ya gitu. Nah, apa yang mau kita lakukan? Pertama, untuk ngumpulin banyak orang, nggak bisa kita hanya yuk kumpul beli, saya juga nggak mau gitu. Kita ingin sekaligus kumpul orang, sekaligus juga bangun komunitas dulu. Kenapa? Karena kooperasinya belum jadi. Jadi kita bangun komunitas. Nah, komunitas yang kita bangun adalah komunitas namanya problem solving skill, yang jadi komunitas yang belajar tentang bagaimana mengatasi tantangan, yaitu problem solving. Jadi nanti kita punya komunitas yang belajar ilmu tauhid mind development. Jadi belajar ilmu tauhid secara internal gitu. Jadi belajar ilmu tauhid melalui berbagai macam ilmu. 5 ilmu yang mau kita pelajari, clean language, tauhid, energy management, itu untuk teknik terapi. Jadi kita ingin mencetak orang yang bisa menterapi orang juga, bisa memberikan, kalau ada tantangan hidup, dia punya namanya lateral thinking, teknik strategi kreatif thinking untuk menyelesaikan tantangan hidup. Kita juga punya berpikir bagaimana mengejar goal pakai gunakan Silva Mind. Kita juga punya belajar tentang neurolinguistic programming, dan kita juga belajar bagaimana memberikan counseling pada orang agar hidupnya menjadi lebih berdaya dengan clean language. Jadi semua ilmu ini akan senternya adalah tentang kesadaran bertauhid.
melalui media berbagai macam teknik yang ada. Jadi kami di Suka tuh sering tuh, kayak kemarin tuh Pak Luki juga ikut, kita belajar hipnoterapi tapi basisnya tauhid. Jadi kita tauhid set hipnoterapi atau kita sebut dengan ihsanian hipnoterapi. Jadi ihsan. Jadi kita belajar hipnoterapi tapi basisnya tauhid. Sama ilmu-ilmu itu juga nanti basisnya tauhid yang kita akan kembangkan. Jadi langkahnya adalah koperasi nggak bisa cari anggota karena belum jadi. Tapi kita bangun komunitas. Di komunitas itu nanti kita akan konversi menjadi koperasi setelah cukup dana terkumpul. Jadi langkahnya adalah kurang lebih begini sebenarnya. Nanti kita akan belajar ilmu Tauhid Mind Development pelan-pelan melalui WA, melalui Telegram ya gitu. Karena kita akan kejar banyak orang. Gitu. Jadi kita akan buat keanggotaan. Nama divisinya divisi Rumbes, Rumah Belajar Zoka, belajar ilmu Tauhid Mind Development. Dan anggotanya nanti adalah anggota yang akan dikonversi menjadi koperasi, anggota koperasi. Jadi kita akan belajar dengan sistem estafet. Misalnya ini ada Pak Luki nanti kasih tahu mau ikut nggak menjadi anggota Rumbes, belajar ilmu Tauhid Mind Development. Maka Pak Luki akan ngajarin akan informasi kepada dua orang nanti akan gabung di grup kita. Ya, nanti ada 2 orang itu nanti akan belajar lagi infokan ke 2 orang. Gitu. Jadi kita sedang memperbaiki umat secara internal dan sekaligus kita memperbanyak orang. Nah itu kita untuk bisa bergabung minimal infaknya 50.000. Dari 50.000 itu nanti ada sebagian buat koperasi, sebagian buat kegiatan kemanusiaan yang membuat materi dan sebagainya. Kita belajar di WA dan Telegram. Jadi kemungkinan materi akan diberikan di Telegram, teman-teman belajar juga di Telegram. Telegram itu bisa 200.000 orang masuk di situ. Jadi nanti kita belajar di situ di Telegram dan ketika sudah jalan ada uang kumpulin dari uang terkumpul kita akan buat namanya buat software, buat aplikasi untuk pendaftaran. Jadi nanti nggak pakai Telegram lagi tapi sudah menggunakan aplikasi sehingga kita bisa kejar sampai 2 juta orang. Dari 2 menuju 4, 8 dan sebagainya. Berapa lama kita capai? Yuk kita diskusi ini yang kita capai sebenarnya. Misal kita punya ada 2 orang, estafetkan pada 2 orang lagi jadi 4 orang, estafetkan pada 2 orang jadi 8 dan sebagainya. Setelah 20 kali estafet, kita bisa capai 2 juta orang. Dan koperasi nanti akan keep running, keep going melakukan proses estafet ini terus-menerus agar bisa ngejar sebagaimana koperasi di Jepang yang ada 30 juta sekarang. Nah, ilmu-ilmu yang kita kembangkan bukan ilmu sembarangan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan mahal banget gitu. Tapi kita akan share dengan agar untuk kegiatan ini agar umat Islam menjadi lebih berdaya. Jadi kita akan sebarkan ilmu hal secara efisien dan melalui estafet ilmu. Yang kedua juga kita akan terlibat dalam gerakan perubahan ekonomi muat karena kita akan kejar koperasi. Dan bersama kita hancurkan riba, ini kewajiban kita Bapak Ibu. Saya juga orang yang paling takut nanti saat di pengadilan Robul Jalil ya, saat pengadilan akhir nanti kita ditanya di posisi mana ketika riba berada di dalam kehidupan kita. Jangan kita terlalu sering berlindung di kata-kata darurat, Bapak Ibu. Riba ini adalah sebuah sistem yang memastikan kita berperang dengan Allah dan Rasul. Dan kita nggak akan mungkin menang. Gitu. Maka pastikan kita selalu ada niat di dalam pikiran kita, hancurkan riba. Karena kita akan membangun ekonomi yang dicintai lebih Allah dan Rasul. Yang keempat, perubahan itu akan membuat perubahan diri dan orang lain sekitar kita. Kita menjadi lebih problem solver, kita menjadi lebih berdaya dalam mengatasi tantangan hidup. Dan ngajarin orang untuk bersama kita. Dan kita akan mendakwakan tauhid, memastikan bahwa hidup bersama Allah itu menguntungkan dalam banyak konteks kehidupan gitu. Dan ini terus saya dawamkan ke diri saya juga gitu. Kalau ada Allah semua selesai gitu. Pastikan tiap hari dari waktu ke waktu Allah bersama kita dan eksistensinya makin menguat di dalam pikiran kita, di dalam kalbu kita. Dan inilah misi kita membangun. Jadi sambil kita membangun orang, membangun jumlah komunitas, membangun komunitas, kita akan membangun koperasi di situ. Jadi Indonesia masa depan itu kita punya pemain. Bapak Ibu pahami, hari ini 5% orang menguasai 90% uang beredar. Bayangkan Bapak Ibu, dari 280 juta, 5%-nya
menguasai 90% orang beredar. Artinya 95% memperebutkan 10% uang beredar. Mengapa ini terjadi? Jangan salahkan situasi gitu. Jangan salahkan orang ambil kesempatan. Karena umat Islam kita lebih suka menghidupi yang 5% dengan bekerja padanya, dengan mensuplai barangnya dan sebagainya. Karena kita memang seperti suka dengan kondisi ini. Now it's time to stop. Saatnya untuk berhenti. Bapak Ibu paham dari 5% itu tidak banyak. Umat Islam bahkan dikatakan tidak ada ya. Konon katanya hanya CT yang ada di sana, gitu. Konon ya bahasanya gitu. Mungkin aslinya juga enggak. Kalau kita bicara 5% ya kita bicara 9 naga lah gitu. Dan itu yang terjadi di kita. Gitu. Dan kita harus stop. Jangan cara stop dengan menjadikan kita pemain. Pemain itu artinya kita bertindak secara ekonomi. Karena suka atau tidak baik-baik di Indonesia mau di Amerika, kebijakan tentang negara ini akan dikonfirmasi pada 5% ini, Pak. Pada 5% ini. Mereka yang pegang uang. Kalau Bapak Ibu di Kediri, maka para polisi itu akan ngamperin dulu pimpinan gudang garam di sana. Gitu. Begitu juga di Kudus dan sebagainya. Gitu. Jadi ekonomi itu tetap bisa mengatur lingkungannya gitu. Dan kita harus jadi pemain di dalamnya. Jadi kita menyamaratakan permainan. Gitu. Maksudnya playing in the same field. Jadi kita harus memastikan bahwa para pemain ekonomi itu merata dan kita terlibat di dalamnya sebagai salah satu pemain untuk memastikan bahwa permainan di lapangan itu bisa adil dan merata. Kalau posisi sekarang nggak bisa, Bapak Ibu. Mereka yang punya uang memang memainkan peranan gitu dan memang begitulah kehidupan sebenarnya. Maka kita perlu menguasai menjadi pemain di dalamnya. Kalau kita hanya menjadi penonton, maka kita jadi objek, Bapak Ibu. So, saya akan mengajak Bapak Ibu menjadi subjek dari perubahan. Oke, nah dengan data itu, maka nanti teman-teman bisa kirim WA atau nanti saya hubungi kirim WA kalau mau ikut terlibat di dalam gerakan kita. Kita akan belajar nggak akan itu kan waktu, gitu, tidak akan menyita waktu. Kita akan belajar perlahan-lahan, belajar, sebarkan ilmu, sebarkan informasi, kemudian belajar terus, berlatih terus. Kadang-kadang kita ketemu Kopdar untuk Jabodetabek, kadang-kadang kita Zoom untuk yang Jabodetabek untuk membahas, sudah mengerti dulu materi yang sebelumnya, agar Bapak Ibu bisa mengestafetkan ilmu ini pada banyak orang. Itu misi kita, Bapak Ibu. Jadi di samping tadi kita membuat tadi menselaraskan pada goals, kita juga akan ngajak Bapak Ibu memperdalam kembali. Teknik Silvermind itu ada teknik luar biasa, Bapak Ibu. Teknik itu berkembang sebelum teknik NLP. Bukunya sudah ada, nggak tahu Pak Luki pernah pegang nggak buku Silvermind itu ya. Buku itu bagus sebenarnya, gitu. Dan buku itu sebenarnya mengajarkan tentang teknik goals, mencapai goals. Gitu. Untuk capai goals dan meletakkan posisi goals itu di level alpha. Gitu. Itu menarik, Bapak Ibu. Itu ilmu yang menarik untuk dikaji sebenarnya. Dan insya Allah kita akan bahas itu semua di dalam kegiatan kita. Targetnya apa? Memastikan orang itu yakin kalau bersama Allah hidupnya beruntung. Dan itu yang mau kita dakwahkan sehari-hari sebenarnya. Ono wong sing gitu. takok-takok. Ya, masih begitu sebenarnya. Jadi harapan itu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu dari apa yang saya paparkan? Kalau Bapak Ibu mau bersama kami, boleh WA. Tadi Pak Mei sudah mau bersama kami, sama-sama menyebarkan ilmu TMD namanya, Tauhid Mind Development. Silahkan ke WA yang tadi Bapak Ibu dapatkan di broadcast-nya. Kemudian yang mau, jadi kita tuh belajar berbagi. Jadi isinya belajar berbagi dan menyebarkan ilmu. Nanti kita akan sering untuk Jabodetabek, teknik ini akan sering kita share, dan sesi seperti ini insya Allah akan sering kita share, mengajak orang untuk terlibat di dalam kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau pertanyaan, masih ada 5 menit. Oke, kalau nggak ada, kita tutup sesi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencapai goals atau tujuan masing-masing, dan Allah ridhoi, Allah muliakan Bapak Ibu dengan tujuannya, dan semoga tujuannya dari Allah. Dan saya menanti keterlibatan Bapak Ibu di kegiatan kita, dan bersama-sama kita membuat perubahan ekonomi. Jadi, kalaupun kita dipanggil Allah sedang memperjuangkan, sedang ingin menghancurkan riba, insya Allah perjuangan kita mencapai hal yang diridhai Allah, insya Allah itu dihitung sebagai sebuah amalan.
Yang ditakutkan kita akan pergi tapi tanpa pernah punya niat menghancurkan sistem ekonomi yang dibenci Allah dan Rasul. Baik, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan, kita tutup sesi ini dengan kafaratul majelis. Baik, makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.